Perkenalkan, nama saya Joni, NIM 2020310065. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi masalah dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Yang A, mengatasi kelaparan. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelaparan, yaitu mencegah pengambilan lahan, menutup jalan para spekulan, mengurangi produksi biofuel, mengurangi konsumsi daging, memberikan dukungan kepada petani kecil, memperbaiki gizi melalui pemberian nutrisi, memberdayakan bioteknologi, mengurangi kemiskinan. Yang B, mengatasi kemiskinan, yaitu dengan cara orang-orang yang terkena dampak langsung kemiskinan hendaknya langsung dilibatkan dalam proyek pengentasan kemiskinan, memfasilitasi tindakan korektif dan terorganisir. Orang-orang yang terkena dampak perlu diidentifikasi permasalahannya dan memerangi kemiskinan. Yang C, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Selain mengatasi kelaparan dan kemiskinan, upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menjadi hal yang cukup urgen dalam pembangunan pertanian. Yang D, mengatasi sumber daya air yang terbatas. Telah cukup lama air menjadi isu yang paling diperbincangkan dalam pembangunan pertanian. Berkesimpulan bahwa sektor pertanian belum dapat memanfaatkan adanya ketersediaan air dan irigasi. D, pelatihan teknologi kepada petani ditingkatkan. Untuk menaikkan produktivitas, hasil, dan keuntungan petani, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan petani, dan hal ini terbukti membantu petani Bangladesh untuk memaksimalkan produksi mereka. Yang E, peningkatan proyek pemerintah untuk petani. Di Uganda, pemerintah melalui National Agricultural Advisory Service melakukan proyek untuk meningkatkan produksi dan berkelanjutan dengan meningkatkan komersialis bibit unggul. Yang F, menyediakan kebutuhan petani dan membuka akses terhadap pemodalan. Keterbatasan akses terhadap pemodalan menjadi masalah bagi petani untuk dapat menaikkan hasil dan pendapatannya. Oleh karenanya, pemerintah Uganda melakukan proyek gudang untuk meningkatkan penyimpanan. G, memutuskan rantai tata niaga yang panjang. Rantai tata niaga produksi pertanian masih cukup panjang dan kompleks. Oleh karenanya, petani Indonesia seringkali menyerah di tengah upaya memperoleh hasil yang terbaik. H, sistem pemasaran yang belum adil. Dari hasil penelitian, Dithal 2004 menyebutkan bahwa kondisi petani yang tidak setara dengan kebutuhan ekonomi, tidak setara dengan kekuatan ekonomi, dan tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan insentif ekonomi, bahwa adanya produk pangan bersubsidi yang diimpor menyebabkan petani terpaksa mencari pekerjaan non-pertanian. Yang I, kualitas mental dan keterampilan petani yang rendah. Petani dinilai mempunyai kualitas dan mental dan keterampilan yang perlu diperbaiki untuk menjadi petani yang tangguh dan siap maju. J, kelembagaan kurang kuat. Graham 2002 menyampaikan bahwa memperkuat kapasitas kelembagaan di negara miskin akan mengurangi kemiskinan global. Posisi tawar petani rendah. Petani hampir selalu mempunyai posisi tawar yang rendah. Mereka tidak mampu menetapkan harga jual di atas biaya produksi karena tidak mempunyai kekuatan. Penyebabnya adalah petani selalu terpecah-pecah. K, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Pembangunan pertanian tidak cukup didukung dengan peran petani saja, tetapi juga peran pemerintah. Dalam menguatkan peran
lembaga bagi pembangunan pertanian yang kondusif bagi petani dan lingkungannya. Yang L, kebijakan ekonomi makro yang belum berpihak kepada petani. Dukungan terhadap petani selama ini belum optimal, padahal terdapat terkaitan antara sektor pertanian dan bagian ekonomi lainnya. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan ekonomi makro untuk mempengaruhi sektor pertanian sehingga memungkinkan terjadinya mekanisme transmisi dan keterkaitan, yaitu perubahan dalam sektor pertanian dapat mengubah kinerja ekonomi di sektor lain.